Sapa Indonesia Air Pekan kembali menemani Anda, Saudara. Satgas Damai Kartens menemukan dan mengevakuasi 11 jenazah petambang emas korban KKB di Yahukimo. Proses evakuasi memakan waktu 3 hari dengan menempuh medan yang cukup sulit. Meski sempat terhambat cuaca dan kondisi geografis, Satgas Damai Kartens berhasil melakukan evakuasi terhadap 11 jenazah petambang emas yang menjadi korban KKB di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Yahukimo. Evakuasi dilakukan oleh tim gabungan melalui jalur udara. Hari ini, Sabtu, sebanyak 11 jenazah telah ditemukan. Dengan kondisi 4 jenazah telah berhasil dievakuasi dan 7 jenazah lainnya direncanakan akan dievakuasi hari ini. Untuk mengetahui perkembangan upaya evakuasi korban serangan KKB di Yahukimo, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Salmawati. Selamat pagi Salma, jadi berapa jenazah korban persisnya yang sudah dievakuasi dan bagaimana proses identifikasi korban? Selamat pagi, Okta dan juga saudara. Dapat kami sampaikan bahwa kemarin sore evakuasi sudah dilakukan terhadap dua jenazah dari Tanjung Pomali dan 5 jenazah dari Kampung Bingki, sehingga total jenazah yang sudah berhasil dievakuasi oleh Satgas Damai Kartens sendiri berjumlah 11. Jumlah ini berdasarkan keterangan dari penambang yang selamat, korban meninggal dunia itu ada 11, namun dari pihak aparat sendiri masih berada di lokasi kejadian untuk melakukan penyisiran lanjutan karena tidak menutup kemungkinan adanya korban lainnya. Okta. Salma, artinya saat ini apa yang menjadi kendala atau juga menjadi tantangan bagi petugas untuk mengevakuasi para korban? Baik, Okta dan juga saudara, dapat kami sampaikan bahwa belasan jenazah sudah dievakuasi oleh tim Satgas Gabungan TNI Polri dari TKP menuju ke distrik DKI Ibu Kota Kabupaten Yahukimo. Proses evakuasi sendiri memakan waktu selama 3 hari dan sempat terkendala oleh medan, bahkan sempat terjadi gangguan kontak tembak dari kelompok kriminal bersenjata. Aparat sendiri dari distrik DKI ke TKP menggunakan helikopter selama 40 menit. Tiba di sana langsung aparat berjalan kaki selama 5 jam ke lokasi kejadian lalu melakukan penyisiran. Okta. Baik, Salmawati, jadi saat ini proses identifikasi seperti apa, kemudian yang sudah dievakuasi dan berhasil diidentifikasi, ini kapan rencananya dipulangkan begitu, termasuk ke keluarga? Baik, Okta, dapat kami sampaikan bahwa dari 11 jenazah yang sudah dievakuasi, 10 jenazah dievakuasi ke distrik DKI, sementara 1 jenazah lainnya sudah dibawa ke Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Untuk di distrik DKI sendiri, di sana itu ada 10 jenazah, 2 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi tim DVI Polri, di mana 2 jenazah atas nama Wawan dan Stanley diketahui merupakan warga asal Sulawesi Utara. Untuk proses identifikasi jenazah lainnya, Okta, sampai saat ini masih menunggu proses pencarian data dari pihak keluarga. Sementara untuk 2 jenazah yakni Wawan dan Stanley sampai saat ini masih berada di kamar jenazah menunggu pihak keluarga untuk menjemput. Apabila tak ada keluarga yang mengambilnya, maka proses pemakaman akan dilakukan di tempat pemakaman umum Yahukimo. Okta. Oke, baik. Salma, untuk saat ini berarti proses evakuasi masih terus dilanjutkan, artinya masih ada kemungkinan adanya korban lain kah? Baik, Okta, untuk proses pencarian sendiri masih dilakukan oleh aparat keamanan di sana yang masih berada di lokasi kejadian. Memang berdasarkan keterangan dari korban yang selamat itu ada 11 korban yang dinyatakan meninggal dunia. Namun setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian bahwa terdapat banyak sekali penambang ilegal di wilayah tersebut.
Sehingga sampai saat ini aparat masih melakukan pencarian. Apabila nantinya ditemukan jenazah maupun korban selamat, maka akan dilakukan proses evakuasi lagi. Okta. Baik, berarti proses pencarian masih dilanjutkan, termasuk juga nanti ketika misalnya ditemukan lagi, maka proses evakuasi dilakukan dan saat ini sudah 11 jenazah ditemukan. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Salmawati melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Tiba di Kairo, Mesir, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Pertemuan akan membahas geopolitik hingga konflik di Gaza.